Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Kali ini bersama saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, hari ini pemerintah menggelar retret kepala daerah gelombang kedua. Ini merupakan retret kepala daerah bagi mereka yang belum mengikuti retret pada bulan Februari 2025 lalu, di mana untuk retret kepala daerah gelombang kedua ini digelar di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, yang akan dimulai pada hari ini hingga 26 Juni mendatang. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana, kita bergabung dengan Sabago Visasa di Sumedang, Jawa Barat. Sabago, bagaimana situasi terkini di IPDN Sumedang? Apakah seluruh peserta retret kepala daerah ini sudah tiba di sana? Ya, selamat siang, Marcel dan juga pemirsa. Ini sejumlah persiapan sudah dilakukan untuk menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dan hingga pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, sejumlah kepala daerah ini belum sampai di lokasi di mana tempat saya berada, di kampus IPDN Jatinangor. Dan dijadwalkan ataupun direncanakan rombongan para kepala daerah ini berangkat menggunakan kereta cepat Wush dari Jakarta menuju ke Bandung, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan bis ke kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Sejumlah pengamanan dari petugas gabungan baik TNI maupun Polri nampak di jalan yang akan mengarah ke IPDN hingga di gerbang utama IPDN. Nantinya para peserta retret ini setelah di-drop di gerbang utama IPDN kemudian akan disambut oleh Wamendagri Bima Arya yang sudah berada di IPDN dan Rektor IPDN beserta jajaran. Selain pengamanan, parade marching band dari Praja IPDN ini sudah bersiap untuk menyambut kedatangan para peserta retret gelombang kedua ini. Selanjutnya, para kepala daerah nanti akan diarahkan menuju ke lapangan parade Abdi Praja IPDN yang akan digelar apel penerimaan peserta retret. Gelar pasukan dari Praja IPDN sudah dibariskan di lapangan. Podium pembina apel pun ini sudah dipersiapkan. Terkait nantinya siapa yang akan mengisi pidato, kami baru mendapatkan informasi lebih lanjut. Berdasarkan jadwal yang kami terima pun nanti di pukul 11.55 apel Manggala penyambutan kepala daerah ini akan dilakukan di IPDN. Selanjutnya pada pukul 18 sekitar pukul 18 nanti akan ada makan malam penyambutan di pelataran Geraya Wiyata Praja. Retret kepala daerah gelombang kedua IPDN ini secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin esok hari. Nantinya sebanyak 86 kepala daerah akan mengikuti retret gelombang kedua ini dan akan menginap di asrama Praja IPDN selama pelaksanaan retret pada 22 hingga 26 Juni 2025. Pada pelaksanaan retret ini tidak hanya diikuti oleh kepala daerah yakni gubernur, wali kota maupun bupati, tapi juga ini para wakilnya pun turut mengikuti pembekalan pimpinan tersebut sejak hari pertama. Para peserta pun ini merupakan kepala daerah yang sudah dilantik tapi tidak mengikuti retret di gelombang pertama di Akmil Magelang lalu. Kemudian kepala daerah yang sempat menghadapi gugatan MK yang hasilnya tidak dapat dilanjutkan, lalu kepala daerah yang baru dilantik setelah pemilihan suara ulang. Sebelum tiba di lokasi IPDN, para kepala daerah tersebut sempat mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan pada Sabtu kemarin di kantor Kemendagri. Kita akan nantikan terus bagaimana rangkaian kegiatan pembekalan kepemimpinan atau retret untuk para kepala daerah se-Indonesia gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Untuk sementara kembali ke Anda, Marcelina di studio. Ya, Sabago, jadi
seluruh peserta ini berangkat bersama-sama ya dari Jakarta menggunakan kereta cepat Wush menuju ke Bandung dan lanjut ke IPDN Jatinangor di Sumedang. Informasi yang Anda kumpulkan saat ini rombongan sudah berada di mana? Apakah masih dalam perjalanan di kereta cepat atau sudah tiba di kawasan Jawa Barat dan akan segera menuju ke kampus IPDN? Ya, Marsha dan juga pemirsa, kalau menurut jadwal kereta Wush ini para kepala daerah ini seharusnya sudah tiba di stasiun Tegaluar Kota Bandung dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menggunakan bis menuju ke Kabupaten Sumedang, kampus IPDN ini. Dan tentunya sudah berada di kawasan Jawa Barat menuju ke kampus IPDN. Selanjutnya juga nanti ini akan disambut di gerbang utama kampus IPDN dengan ataupun bersama dengan jajaran rektor IPDN dan juga Wamendagri yang tampak memang sudah berada di lingkungan IPDN. Dan selanjutnya ini di lapangan juga ini kami masih menunggu kedatangan dari para peserta retret ataupun para kepala daerah yang ini pasukan apel pun sudah digelar baik dari para praja tingkat 1, 2, 3, dan 4 pun ini sudah bersiap begitu untuk menggelar apel penerimaan bagi para kepala daerah yang datang ke IPDN. Baik, selanjutnya nanti kita akan pantau langsung bagaimana perjalanan dari rombongan kepala daerah yang saat ini kabarnya sedang berada di bus dan dalam perjalanan menuju ke kampus IPDN. Ada rekan kami Andre Septian di sana. Andre Septian, selamat pagi. Ya, selamat siang Marcel. Benar sekali untuk rombongan dari kepala daerah yang... Ya, Marcel. Silakan, Septian. Saat ini Anda sudah berada di mana dan kira-kira pukul berapa akan tiba di kampus IPDN Jatinangor? Ya, selamat siang Marcel. Benar sekali untuk rombongan dari kepala daerah yang mengikuti retret gelombang kedua pada hari ini telah tiba, baru saja tiba kami di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, dan bisa kita lihat di sinilah bagaimana situasi terkini untuk penyambutan yang akan dilakukan oleh praja-praja IPDN dalam menyambut sebanyak 86 kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian dari retreat atau orientasi kepemimpinan selama 5 hari ke depan. Tadi kami melakukan perjalanan dari stasiun kereta cepat sampai ke kampus IPDN berkisar sekitar 40 menit, dan dalam perjalanan memang tadi kami juga banyak berbincang dengan para kepala daerah, baik itu dari tingkatan gubernur. Tadi saya mengobrol sedikit dengan Gubernur Bangka Belitung, Pak Hidayat Arsani, kemudian ada bupati dan wakil bupati dari beberapa daerah di Bali yang memang sebelumnya batal mengikuti kegiatan retret pada gelombang pertama dan baru mengikuti kegiatan retret di gelombang kedua. Dan seperti inilah bagaimana visualisasi untuk rangkaian kepala daerah yang akan bersiap untuk mengikuti ataupun masuk ke kampus IPDN untuk mengikuti retreat selama 5 hari ke depan. Nah, berbicara mengenai apa saja nanti agenda yang akan dilaksanakan oleh para kepala daerah, dalam tentunya ada juga beberapa hal yang memang sudah direncanakan untuk diberikan materinya kepada para kepala daerah dari pemerintah, misalnya dari strategi anti pemberantasan korupsi, kemudian mengevaluasi program ataupun Astacita begitu dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga ada nantinya materi-materi wawasan kebangsaan dari Lemhanas yang akan disampaikan oleh jajaran kementerian ataupun lembaga terkait untuk diberikan kepada kepala-kepala daerah yang telah berbaris di samping saya ini untuk bersiap mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan mulai hari ini, tepatnya di kampus IPDN sampai hari Kamis nanti ya, tanggal 26 Juni 2025. Nah, coba kita lihat sedikit Marcel, ini rombongan dari para kepala daerah yang sudah bersiap untuk mengikuti ataupun masuk ke kampus IPDN. Nah, di sini bisa kita lihat ada Wakil Gubernur Bali dengan Pak Nyoman Giri Prasta. Selamat siang Pak Nyoman, semangat siang dan semangat pagi Pak ya. Semangat pagi lu Pak. Semangat. Mungkin Pak Nyoman bisa gantian karena Pak Koster tadi nggak ada di sini. Pak Nyoman bisa bantu yel-yel dulu untuk semangat masuk ke IPDN Pak. Ya. Ya, mungkin
Semangat pagi. Semangat pagi! Retreat Jatinangor. Retreat Jatinangor! Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, pejuang. Oke, itu dia Marcel tadi sedikit spill yang telah ulang. Jadi mau ulang nih, memang keseruannya sangat terasa di sini Marcel. Bagaimana kepala daerah bersiap untuk retreat kepemimpinan demi untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya di daerahnya masing-masing. Nah ini kita mau yel-yel dulu sebelum masuk. Sekali lagi Pak Nyoman Giri Prasta mungkin bisa dipimpin Pak ya, siap. Silakan Pak. Selamat siang! Retreat Jatinangor! Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, pejuang. Nah itu dia tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman Giri Prasta. Sekalian kita ngobrol dikit Pak ya. Tadi kan ada kompak, solid, berjuang, Bersatu untuk rakyat, bersatu untuk rakyat. Nah mungkin pejuang. Nah bisa dimaknai dari yel-yel ini aja bagaimana Pak tanggapan Bapak? Jadi mau tidak mau kita harus kompak bersama sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah beserta dengan masyarakat. Kita one komando dengan Bapak Presiden demi negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat di wilayah masing-masing. Saya kira itu. Oke Pak, kemarin kan beberapa kepala daerah termasuk Pak Gub dengan Bapak belum sempat mengikuti retret pada gelombang pertama di Akademi Militer. Nah sekarang sudah mengikuti di gelombang kedua, tapi kan pemerintahan sudah berjalan nih Pak. Ya. Bagaimana sih sinergitas, kemudian evaluasi dari program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Asta Cita, kemudian program prioritas yang sudah berjalan hingga saat ini di Provinsi Bali maupun di kabupaten-kabupatennya? Ya. Saya kira bertalian dengan program yang berjalan sekarang ini, itu sudah berjalan dengan bagus, karena kita mengikuti daripada program Asta Cita. Begitu juga visi dan misi daripada Bapak Presiden. Termasuk jangka panjang pembangunan pemerintahan nasional, kita ikuti di pemerintah kabupaten, provinsi dan kabupaten. Saya kira ini luar biasa, bagus sekali. Dan justru yang kedua, gelombang kedua ini lebih diuntungkan bagi kami sebagai wakil gubernur. Kenapa diuntungkan? Retreat pertama itu yang hadir adalah gubernur. Hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat penutup saja. Dan gelombang kedua ini bagus sekali. Kepala daerah dan wakil kepala daerah hadir. Jadi meningkatkan harmonisasi antara gubernur dan juga wakil gubernur, bupati, wakil bupati, seperti itu Pak ya? Iya, betul sekali. Dengan adanya retreat ini maka kita akan menambah wawasan kebangsaan kita, begitu juga bagaimana kita mampu membahagiakan masyarakat melalui daripada APBD dan gerakan kemasyarakatan. Sedikit lagi Pak, untuk persiapan selama 4 hari dan 5 hari ke depan ini persiapannya seperti apa? Mungkin dari kesehatan, baju-baju ada yang ketinggalan nggak nih Pak? Saya kira untuk persiapan kita sudah pump sekali. Begitu juga dengan kesehatan, semoga teman-teman nggak semua sehat mengikuti retreat ini demi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih Wakil Gubernur Bali Pak Nyoman Giri Prasta, dan di samping kirinya, pemirsa ini karena saya sudah tidak boleh mengganggu, saya sambil jelaskan. Di samping kirinya Marcel ini ada Wakil Gubernur dari Bangka Belitung dengan Bu Heliana, dan di samping kirinya lagi mewakili Gubernur Papua Pegunungan dengan Pak Ones Pahabol. Ya memang untuk Gubernur Papua Pegunungan berhalangan hadir untuk bisa mengikuti retret karena sedang berduka seperti itu, sehingga absen untuk mengikuti retret pada momen kali ini di kampus IPDN selama 4 hari ke depan. Nah seperti inilah Marcel, ada sebanyak 86 kepala daerah baik dari wilayah barat Indonesia sampai dengan wilayah timur Indonesia. Tadi ada dari wilayah Bangka Belitung, wilayah provinsi di Jambi begitu ya, kemudian di Maluku juga ada, dan Sulawesi juga ada, kemudian di wilayah timur Indonesia tadi ada dari gubernur dan juga wakil gubernur maksud kami Papua Pegunungan, kemudian wakil bupati dan juga wakil bupati dari beberapa wilayah di puncak di wilayah Papua Tengah seperti di wilayah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya. Dan mereka sudah bersiap memang untuk segera memasuki area kampus IPDN yang tentunya akan disambut langsung oleh praja-praja IPDN, baik dengan para praja yang sudah standby di depan untuk menjaga atau membuat barikade, dan juga ada nantinya yang di dalam drum band atau para praja yang akan menyambut para kepala daerah dengan berbagai musik dan juga drum band khas dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan juga para prajanya. Kemudian Marcel, tadi sebelum mereka sampai ke kampus IPDN memang ada penyampaian dari Sekjen Kemendagri
yang Sekjen Kemendagri Tom Sitohir yang menyampaikan beberapa hal penting dan juga pesan kepada para kepala daerah yang akan melaksanakan retreat selama 5 hari ke depan. Misalnya tadi Pak Sekjen Kemendagri Tom Sitohir mengatakan bahwa retreat ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi para kepala daerah untuk bisa segera menyelaraskan program-program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kemudian ada juga menyatukan dan juga bekerja sama antar kepala daerah karena ini mempertemukan berbagai kepala daerah dari timur Indonesia sampai ke barat Indonesia. Nah, kemudian untuk materi-materi yang nantinya akan disampaikan memang secara garis besar ada 3 materi umum. Yang pertama tentang terkait pemerintahan di daerah, kemudian menyelaraskan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, berikut dengan program-program prioritasnya seperti makan bergizi gratis, kemudian koperasi merah putih, dan juga yang lainnya. Yang kemudian juga ada materi anti pemberantasan korupsi dan juga materi wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Lemhanas. Meski begitu kami masih juga menunggu apa saja materi-materi yang akan disampaikan dalam rangkaian 5 hari ke depan. Karena jika kita berkaca pada retreat gelombang pertama, ada banyak sekali menteri yang kemudian menyampaikan materi-materi khusus kepada para pemimpin daerah agar nantinya seluruh program ini bisa dijalankan dengan tepat dan juga dengan cepat tentunya agar lebih mesejahterakan rakyatnya di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian diharapkan para kepala daerah yang sebanyak 86 ini akan mengikuti retreat juga bisa saling mengenal, bisa saling bertukar informasi dan diharapkan menjadi tim dan juga dalam pelaksananya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelolaan pemerintah yang berprinsip good governance. Kemudian ada juga contoh-contoh misalnya yang disampaikan oleh Sekjen Kemendagri untuk diingat oleh para kepala daerah. Misalnya tadi ada contoh pengibaratan inflasi, misalnya harga cabai di Jakarta kemudian melonjak tinggi, nanti bisa saling berhubungan dengan wilayah daerah lainnya untuk bisa saling bertukar atau mengirim akomodasi sehingga nantinya bisa lebih murah di wilayah-wilayah tertentu yang memang komoditas pertaniannya lebih mahal. Nah, ini sambil kita lihat Marcel adalah penyematan bunga dari Praja IPDN kepada perwakilan kepala daerah. Di sana ada Gubernur Bali, salah satunya Iwayan Koster. Dan di sebelah sini juga memang sudah disambut oleh Wamendagri, Pak Bima Arya bersama dengan Rektor IPDN Halilul yang juga bersama dengan Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng. Dan sembari kita lihat ini laporan yang akan disampaikan oleh Praja IPDN dalam menyambut para kepala daerah. Nah, kemudian Marcel nantinya para kepala daerah ini akan ditempatkan di semacam wisma begitu, tepatnya di wisma bagi praja yang sudah tingkat akhir atau di Wisma Sulawesi. Nantinya mereka akan ditempatkan di kasur seperti itu di dalam ruangan-ruangan. Namun nantinya pastinya akan kami sampaikan atau kami gali lebih dalam lagi bagaimana nantinya tempat tidur dari para masing-masing kepala daerah ini. Kemudian gambaran secara umum lainnya, Marcel, bahwa sebanyak 86 kepala daerah ini siap mengikuti retret selama 5 hari ke depan. 2 diantaranya adalah gubernur yang telah menyelesaikan sengketa pilkadanya kemarin seperti Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani dan juga Gubernur Bali Iwayan Koster yang memang pada gelombang pertama kemarin tidak mengikuti retret dan baru bisa mengikuti retret pada gelombang kedua ini. Sementara itu ada 1 gubernur yang absen memang dari wilayah Papua Pegunungan, John Tabo, yang harus absen karena berduka seperti itu. Kemudian ada 3 wali kota dan juga 3 wakil wali kota serta 38 bupati dan 37 wakil bupati. Nantinya setelah ada rangkaian dari penyambutan ini akan ada beberapa rangkaian ke depan
seperti setelah penyambutan akan juga berkeliling ke kampus IPDN, melihat-lihat bagaimana situasi di kampus IPDN dan juga perkenalan bersama dengan peraja-perajanya, karena memang salah satu poin lebih adanya pelaksanaan retreat di kampus IPDN ini adalah mensinergikan antara calon-calon pemimpin, calon-calon ASN, aparatur sipil negara, dengan para bupati, wakil bupati, dengan para wali kota, wakil wali kota, sampai ke tingkatan gubernur dan juga wakil gubernur. Nah, jika kita lihat, Marcel, ada disemakan pita khusus bagi kepala daerah. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan ada yang berwarna kuning. Nah, ini tandanya seperti yang berpita merah, para kepala daerah tersebut dalam pengawasan khusus karena memang rawan dengan kesehatannya. Kemudian ada yang berpita warna kuning, yang cukup dalam pengawasan namun masih cukup dalam kondisi sehat, sedangkan yang dengan berpita biru itu mereka dikategorikan sangat sehat. Nah, kita perhatikan, Marcel, kalau pakaian dinas lapangan yang juga dipakai oleh para kepala daerah ini sama persis dengan apa yang dipakai oleh peraja IPDN. Karena memang di set begitu mereka menggunakan pakaian dinas lapangan yang sama persis dengan para peraja IPDN. Nah, selain adanya pakaian dinas lapangan yang dipakai ini, ada juga beberapa seragam lainnya yang sudah disiapkan oleh pemerintah ataupun oleh masing-masing kepala daerah tersebut, yakni ada pakaian dinas Satpol PP, kemudian pakaian dinas pemerintah yang berwarna kaki seperti itu, dan juga pakaian olahraga, karena memang seperti yang kemarin-kemarin ada juga kegiatan rangkaian olahraga sebelum mengawali hari ataupun sebelum mengawali pembelajaran di masing-masing kelas yang nanti akan diberikan oleh pemerintah. Sementara demikian, Marcel. Baik, saat ini prosesi penyambutan sedang berlangsung di IPDN terhadap peserta retret kepala daerah gelombang 2. Septian, ini kan berarti semangatnya adalah sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pertanyaannya, apakah ada kepastian Presiden Prabowo Subianto ini akan hadirkah dalam retret gelombang kedua ini? Iya, Marcel, memang sejauh ini informasi yang kami terima tentang kepastian Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri langsung atau tidak, sementara memang dinyatakan tidak akan hadir. Hal ini ditegaskan oleh Wamendagri Bima Arya kemarin, karena memang jika kita perhatikan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari kunjungan kenegaraan ke Rusia, sehingga belum dipastikan apakah nantinya akan menutup langsung seperti kemarin di retret di Akademi Militer. Namun tentunya harapan besar dari para kepala daerah bisa bertemu langsung juga dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan arahan begitu, atau untuk mendengarkan masukan, atau bahkan kalau bisa ngobrol langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, karena sangat penting sekali bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari tingkatan gubernur sampai ke tingkatan bupati atau wali kota, karena memang di retreat inilah, di orientasi kepemimpinan inilah nantinya akan diselaraskan bagaimana program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka dengan bagaimana visi misi dari kepala daerah itu sendiri, dan juga bagaimana menselaraskan dengan program-program prioritas dari pemerintahan di kabinet Indonesia, di kabinet Merah Putih saat ini. Seperti dari makan bergizi gratis ataupun koperasi Merah Putih, yang ini sangat menarik untuk dibahas bagaimana nanti efektivitasnya, bagaimana evaluasinya, dan juga bagaimana pelaksanaannya ke depan untuk mendukung seluruh dari program ini agar tentunya kembali lagi bisa mesejahterakan rakyat di daerah. Marcel. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Andre Septian dari Sumedang, Jawa Barat. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, program Metro Siang akan hadir untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.